Shalom, rekan-rekan program studi Sarjana Teologi STT Bethel Indonesia, alma materku yang tercinta. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, aku bisa sharing ke kalian semua. Terima kasih buat Bu Ivon dan semua teman-teman. Dan hari ini aku dipercaya, saya diberi kesempatan untuk membagikan mengenai disiplin kesendirian. Disiplin kesendirian. Sebelum saya masuk lebih dalam tentang disiplin kesendirian, yuk saya mengajak kita untuk mendengarkan beberapa lirik puisi. Sebuah puisi yang digubah oleh Gusmus, seorang tokoh muslim, yang judulnya Talbiyah dalam Kesendirian. Begini bunyinya: Tuhan, Engkau sepikan tempat-tempat kesibukan kami. Engkau sunyikan tempat kami membanggakan jumlah kelompok kami. Bahkan Engkau senyapkan rumah-rumahmu yang selama ini kami ramaikan hanya untuk memuja diri-diri kami. Mengingatmu pun demi kepentingan kami sendiri. Tuhan, bila bukan karena kemurkaanmu, kami pun tidak peduli. Bila ini karena cinta dan rindumu kepada kami, bimbinglah kami untuk segera datang, Tuhan, memenuhi panggilanmu. Terimalah. Rekan-rekan teologi yang saya kasihi, Talbiyah dalam Kesendirian yang dibawakan oleh Gusmus merupakan satu puisi yang menjawab mengenai bagaimana kehidupan beragama kita yang telah sering dipenuhi dengan keramaian, sehingga kita tidak bisa menemukan kebeningan atau kemurnian dari hati Tuhan, dari spiritualitas kerohanian Kristen yang harusnya kita jalani dalam Allah. Puisi Gusmus merupakan sebuah obat, sebuah penawar bagi sebuah praktik keagamaan yang kita jalani selama ini, yang sudah cenderung toksik, yang sudah cenderung beracun, karena kita selalu melihat kebanyakan jumlah, berapa banyak, berapa besar, berapa orang yang hadir, berapa follower, berapa liker, dan itu semua membuat kita menjadi terdistraksi atau teralihkan. Padahal teman-teman, kesendirian adalah suatu obat, suatu penawar bagi kehidupan kita yang terkadang tidak seimbang dan dipenuhi oleh banyak keramaian, kesibukan, kepenatan, dan berbagai hal yang sangat membuat kita terdistraksi atau teralihkan. Teman-teman, kesendirian sebenarnya bukan satu hal yang buruk. Seperti buku yang teman-teman baca, yang ditulis oleh Richard Foster, kesendirian itu berbeda dengan kesepian. Kesepian itu berangkat dari kehampaan hati. Tapi kesendirian itu berangkat dari kepenuhan hati. Orang-orang yang bisa memilih untuk sendiri di tengah-tengah keramaian hanyalah mereka yang punya kepenuhan dalam hatinya. Kepenuhan apa? Kepenuhan sukacita, kepenuhan damai sejahtera, dan tentunya kepenuhan kasih Tuhan yang memenuhi hidup mereka. Cuma orang yang penuh dalam Tuhan yang mampu untuk dalam kesendirian bertahan, sungguh-sungguh rindu mencari Allah. Berbeda dengan kesepian. Kesepian itu berangkat dari kehampaan. Orang yang kesepian pasti akan mencari aktualisasi diri. Bukan artinya aktualisasi itu buruk, tapi aktualisasi diri yang berangkat dari kehampaan untuk mencari rasa kenyang jiwa dari pujian orang, tepukan tangan orang, tepukan bahu orang, nanti pada akhirnya pasti sia-sia. Dan akhirnya membuat kita mempertanyakan kembali, apa sih arti hidupku? Aku sudah peroleh banyak tepukan tangan, aku sudah beroleh banyak tepukan bahu, dan aku sudah banyak beroleh pujian, engkau hebat, engkau pintar, engkau luar biasa. Tapi apa arti hidupku? Teman-teman, arti hidup hanya kita temukan dalam kesendirian. Kesendirian itu kita temukan di waktu-waktu di mana kita memilih dengan sadar
memilih dengan sengaja untuk memisahkan diri dari keramaian, untuk sebentar kembali merenungkan, untuk sebentar kembali ke dasar, kembali ke kilometer nol dari hidup kita. Mengapa kesendirian itu penting, teman-teman? Ada dua hal yang membuat kita harus masuk dalam kesendirian. Mengapa ini penting? Ada dua hal. Yang pertama, kesendirian itu memicu refleksi diri kita. Kesendirian itu memicu refleksi diri kita. Teman-teman, berapa banyak orang yang bertobat, orang-orang yang sadar, orang-orang yang kembali ke jalan Tuhan karena dia tergeletak di rumah sakit dalam kesendirian, di ruang ICU tanpa ada satu orang pun yang bisa menemani. Situasi COVID-19 semakin membuat kita paham terhadap ilustrasi ini, teman-teman. Di mana orang yang diisolasi dalam ruang ICU dengan alat bantu pernafasan sangat menghayati betapa dekatnya kematian itu. Dan menghayati betapa hidup ini akan kembali kepada kesendirian. Dimulai dengan kesendirian ketika kita keluar dari rahim ibu kita, dan diakhiri dengan kesendirian di mana kita kembali kepada Tuhan. Kesendirian membuat kita bisa merenungkan diri, merefleksikan diri, dan melihat siapa diri kita dengan lebih jernih, teman-teman. Kadang kita sulit melihat diri kita dengan jernih, dengan benar ketika kita di tempat orang banyak. Bukankah ada tipe-tipe teman yang selalu bilang, nggak apa-apa, itu biasa kok, itu wajar. Tapi sebenarnya kau merasa dalam hatimu itu nggak wajar, itu salah. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak sendiri duduk dan mengevaluasi diri dalam keheningan, dalam kesendirian? Kita tidak disibukkan dengan apa kata orang lain, tapi apa kata Tuhan. Hanya kesendirian yang bisa memicu refleksi diri kita. Memang refleksi diri bisa kita lakukan di tempat ramai sekalipun. Tapi ingat, teman-teman, dua hal ini harus berjalan seiring. Di mana kita di tempat di mana kita berkumpul dan kita sendiri, dua-duanya ini tempat kita untuk merefleksikan diri dengan tepat. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitas, kita refleksi bagaimana sikapku terhadap mereka. Tapi di tengah-tengah kesendirian, aku merefleksikan diriku, siapa aku sebenarnya. Bagaimana keadaanku di hadapan Tuhan. Apa yang Dia kehendaki untuk aku perbuat. Kita bisa refleksi di sini. Jadi kesendirian itu sangat penting, teman-teman. Dia ibarat kaca yang bisa menunjukkan siapa kita. Kejernihan batin kita terlihat ketika kita berada di depan kaca kesendirian. Itu yang pertama. Yang kedua, kesendirian itu adalah sebuah bentuk di mana kita menghayati berharganya orang lain. Kita memperoleh kepenuhan diri kita dan kita siap kembali kepada masyarakat. Siap kembali ke komunitas kita. Penelitian menunjukkan bahwa kepribadian manusia bukan hanya diperlukan dalam komunitas besar, tapi juga perlu dalam komunitas kecil, bahkan kesendirian. Orang-orang introvert maupun ekstrovert perlu waktu sendiri untuk memulihkan keadaan jiwa, keadaan batin. Pasti perlu waktu sendiri. Yang sering orang bilang me time. Me time. Kesendirian ini akan membuat seseorang menemukan keutuhan dirinya. Dalam kesendirian itulah kita siap untuk kembali kepada orang banyak. Ketika kita merenungkan diri kita, kita melihat apa yang masih belum tepat dalam diri kita, kelemahan-kelemahan kita, luka-luka yang kita timbulkan pada hati sesama kita. Kita berubah dalam doa kita dalam kesendirian. Ketika kita berjanji, kita nggak mau melakukan hal itu lagi, kita mau berubah. Pada akhirnya, teman-teman, ketika kita kembali ke komunitas kita menjadi orang yang lebih baik. Bagaimana kita mungkin menjadi orang lebih baik kalau kita tidak pernah merenungkan diri kita dalam kesendirian? Maka hal ini adalah satu hal yang selalu berkesinambungan. Kesendirian itu merupakan tempat kita merefleksikan diri. Dan kemudian setelah kita merefleksikan diri, kita kembali ke komunitas untuk menjadi yang lebih baik. Dan dengan demikian, kita menjadi lebih utuh dan membuat orang lain lebih ditajamkan, lebih diutuhkan, dan tentunya lebih disempurnakan melalui kita. Bukankah kita berkata, manusia menajamkan sesamanya? Bagaimana sesama kita akan ditajamkan kalau kita sendiri tidak pernah berubah? Bagaimana kita bisa berubah kalau kita tidak pernah merefleksikan diri kita dalam kesendirian? Oleh karena itu, rekan-rekan, mari saya ajak kita miliki waktu kesendirian.
miliki disiplin kesendirian. Karena dia akan membuat kita bisa merefleksikan diri kita dengan jernih. Dan yang kedua, dia membuat kita kembali ke masyarakat, kembali ke komunitas dengan utuh. Kita siap kembali ke mereka dengan diri, dengan person, dengan karakter, dengan kualitas yang lebih baik. Mari, saya tantang kita hari ini. Miliki disiplin kesendirian dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.